Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Maratun Solehah, nomor induk mahasiswa 1902100011, mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah dasar-dasar neurologi. Dosen pengampu Bu Azizah Uswatun Hasanah, AM, SPDI, MPD. Baiklah, saya akan membahas materi yang berjudul Sistem Saraf pada Anak Usia Dini, yang mencakup tentang tumbuh kembang otak anak pada masa prenatal, tumbuh kembang otak anak pada masa postnatal, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, fokus and self-control, peran sistem saraf dalam pembelajaran PAUD, optimalisasi perkembangan otak anak usia dini, dan yang terakhir kelainan atau gangguan pada sistem saraf. Mendidik anak pada masa prenatal atau sejak dari dalam kandungan pada prinsipnya memberi stimulasi pada sel-sel otak janin, sehingga akan membantu orang tua dan anggota keluarga memberikan lingkungan yang lebih baik bagi bayi, memberikan peluang untuk belajar lebih dini, dan mendorong perkembangan hubungan positif antara orang tua dan anak. Masa penting pemesanan otak janin adalah sejak hari ke-8 sampai akhir minggu ke-7 kehamilan dan terus disempurnakan hingga lahir. Pada minggu ke-10 kehamilan, sel saraf otak telah tumbuh cepat hingga mencapai 250.000 sel saraf baru per menit. Pertumbuhan otak tercepat terjadi pada trimester ketiga kehamilan 5-6 bulan pertama setelah lahir. Pada masa postnatal atau saat bayi lahir, struktur otak sudah lengkap dan mencapai kematangan di luar kandungan. Lebih dari 100 miliar sel saraf dan sekitar 1 triliun sel glia yang berfungsi sebagai perekat dan sinaps yang membentuk bertriliun-triliun sambungan antar neuron. Stimulasi pada tahun-tahun pertama kehidupan anak akan sangat mempengaruhi struktur fisik otak dan bila mengalami gangguan akan sulit diperbaiki pada kehidupan selanjutnya. Seandainya anak usia tersebut jika tidak diberikan lingkungan yang baik, maka nanti anak tersebut akan berpengaruh ketika sudah menginjak umur lewat 6 tahun ke atas. Oleh karena itu, sejauh mana kita memberikan stimulasi yang bagus, maka perkembangan otak anak juga semakin meningkat dan semua sel saraf pada otak anak menjadi terkoneksi. Yang menjadi pengaruh tumbuh kembang otak anak yaitu yang pertama lingkungan biologis, kedua faktor fisik, ketiga faktor psikososial, dan yang keempat faktor keluarga. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu asupan nutrisi pada anak, stimulasi yang diberikan sejak dini, memberikan ASI kepada anak, orang tua adalah guru yang pertama dan terutama bagi anak, paparan stimulasi motorik dan sensorik, stres saat masa kehamilan, mengkonsumsi sembarang obat saat masa kehamilan, dan yang terakhir lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pada peranan sistem saraf dalam pembelajaran anak usia dini, adanya istilah executive function. Executive function akan membuat anak berkemampuan dalam menghadapi kehidupannya dengan cara sistematis, yang juga disebut CEO dalam otak yang sangat berperan penting. Di antara dari executive function adanya fokus dan self-control. Fokus dan self-control mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama, fokus. Pada komponen ini, anak melatih kefokusan. Melatih kefokusan pada anak harus sesuai dengan umur dan durasi menitnya. Anak yang berusia masih dini harus memberikan durasi kefokusannya yang masih sedikit. Begitupun sebaliknya, semakin ia dewasa, maka semakin lama durasi kefokusannya. Yang kedua, cognitive flexibility. Pada komponen ini, adanya kemampuan berpindah-pindah. Tetapi dengan syarat harus bisa tuntas dan fokus dalam mengerjakan hal apapun. Dalam melatih kemampuan berpindah-pindah, maka adanya istilah adaptasi, yang termasuk kepada kemampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan, situasi, cuaca, suhu, dan lainnya. Yang ketiga, working memory. Pada komponen ini, anak melatih untuk mengingat dalam hal apapun. Dari semenjak usia dini, anak akan menerima informasi atau baru dapat mengingat dengan hal-hal yang sederhana. Dan semakin anak beranjak usia,
dia akan bertambahnya cakupan dalam otak yang semakin tertatih untuk mengingat segala hal apapun. Dan yang terakhir, inhibitory control. Pada komponen ini, anak tertatih untuk mengontrol diri sendiri. Di sini, anak dapat berkemampuan dalam dua hal. Pertama, kemampuan memaksa diri untuk melakukan suatu hal yang harus dilakukan walaupun anak tidak menyukainya. Kedua, kemampuan dalam menahan diri untuk tidak melakukan suatu hal walaupun anak sangat menyukai hal tersebut dan juga mempunyai peluang dalam mengerjakannya. Jika dilihat dari kurva pertumbuhan sel saraf, usia anak dari 0 sampai 6 tahun menjadi usia emas anak untuk memberikan rangsangan luar terkait dengan hal sel saraf. Apabila orang tua tidak memberikan stimulus yang baik, maka anak tidak berkembang dengan baik. Optimalisasi tumbuh kembang anak dengan nutrisi dan stimulasi sejak dini. Yang menjadi peran utama nutrisi dalam perkembangan otak anak usia dini adalah pembentukan, perbanyakan, dan pematangan sel otak. Memberikan stimulasi sejak dini yaitu memberikan pengalaman motorik dan sensoris kepada anak. Berikut adalah kelainan atau gangguan pada sistem saraf. Yang pertama, cerebral palsy, yaitu gangguan koordinasi otak anak. Yang kedua, sindrom Asperger, yaitu penyakit autisme. Yang ketiga, gangguan epilepsi, yaitu penyakit ayan. Yang keempat, hidrocephalus, merupakan pembengkakan otak. Dan yang terakhir, spina bifida, merupakan kelainan pada tulang belakang dan sumsum tulang belakang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.